Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga masih tetap semangat belajar. Nah, adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Fahmi. Adik-adik, pertemuan kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah mengenal ya adik-adik program pembuat grafis sederhana, yaitu aplikasi Inkscape. Nah, pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara kita menjalankan atau mengoperasikan program Inkscape. Jika pada pertemuan sebelumnya adik-adik sudah mengenal ya bagian-bagian tampilan program Inkscape. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menjalankan atau menggunakan program Inkscape secara dasar ya adik-adik, yaitu bagaimana membuat dokumen baru, bagaimana menyimpan file, membuka file, dan menutup program. Nah, untuk itu adik-adik tetap semangat belajar ya, tetap terus simak penjelasan Pak Guru ya adik-adik, dan jangan lupa untuk berdoa sebelum mulai pembelajaran. Nah, langsung saja adik-adik simak terus penjelasan Pak Guru ya. Nah, adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik. Nah, adik-adik, jika pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah belajar mengenal tampilan jendela Inkscape atau tampilan awal dari jendela Inkscape ya adik-adik, ketika Inkscape atau aplikasi Inkscape pertama kali dijalankan. Nah, berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Inkscape ya adik-adik. Nah, pada pertemuan sebelumnya, adik-adik telah mengenal bagian-bagian utama dari layar Inkscape ya adik-adik. Nah, Pak Guru ingatkan kembali ya. Nah, yang pertama ada title bar ya adik-adik. Kemudian ada menu bar. Nah, yang pertama title bar, yang kedua ada menu bar, dan yang ketiga ada command bar. Kemudian ada page. Nah, ini adalah page ya. Kemudian ada toolbox. Nah, ini adalah toolbox. Kemudian ada status bar. Nah, kemudian ada palette. Nah, palette ini digunakan untuk memilih warna ya adik-adik. Nah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan program Inkscape. Tentu adik-adik sudah tahu ya bagaimana membuka atau menjalankan program Inkscape. Nah, adik-adik, sama seperti program lainnya, bahwa aplikasi Inkscape juga memiliki fitur-fitur standar ya adik-adik, memiliki fitur-fitur standar. Nah, seperti membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, membuka file yang pernah adik-adik buat sebelumnya, dan menutup program. Nah, berikut akan Pak Guru paparkan langkah-langkah pengoperasian fitur-fitur standar dari aplikasi Inkscape. Yang pertama adalah langkah-langkah untuk membuat dokumen baru. Nah, adik-adik mohon diperhatikan dan dicatat ya bagaimana langkah-langkah untuk membuat dokumen baru atau langkah-langkah untuk menjalankan atau mengoperasikan fitur-fitur standar yang ada pada aplikasi Inkscape. Nah, yang pertama, kita akan mencoba membuat dokumen baru. Nah, adik-adik, ketika pertama kali aplikasi Inkscape dibuka, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini adik-adik langsung dapat mengerjakan atau adik-adik langsung dapat membuat sebuah desain yang adik-adik inginkan. Namun, jika adik-adik ingin membuat dokumen baru lainnya, nah maka adik-adik harus memilih menu file. Nah, di menu file ini adik-adik bisa membuat halaman kerja baru ya atau halaman baru, dokumen baru, yaitu dengan klik icon new. Atau adik-adik juga bisa secara cepat menggunakan shortcut pada keyboard yaitu Ctrl N. Nah, maka akan muncul tampilan baru. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menyimpan dokumen. Nah, misalnya adik-adik telah membuat sebuah gambar ya. Nah, Pak Guru contohkan, misalnya adik-adik telah berhasil membuat sebuah gambar ini. Kemudian adik-adik bisa mengganti warna ya. Nah,
Nah, misalnya warna kuning ya adik-adik. Nah, gambar ini akan adik-adik simpan misalnya. Nah, bagaimana cara untuk menyimpannya? Nah, yang pertama, kita kembali ke menu file. Kemudian di menu file terdapat beberapa pilihan ya adik-adik. Di sini kita akan mencoba untuk menyimpan ya dengan menekan tombol save. Nah, tombol save atau icon shortcut Ctrl S. Nah, adik-adik bisa memilih dengan menekan tombol save atau dengan menekan tombol keyboard Ctrl plus S. Nah, disitu akan tersimpan secara otomatis. Nah, kita contohkan ya. Nah, silahkan adik-adik pilih di file mana atau di folder mana adik-adik akan menyimpan ya. Nah, silahkan adik-adik klik save. Nah, adik-adik perhatikan ya, ketika pertama kali adik-adik menyimpan, maka tipe atau format dari aplikasi yang adik-adik simpan ini masih berbentuk SVG. Artinya masih dalam file mentah ya adik-adik, belum berupa gambar hasil jadi. Nah, ini masih file mentah yang memungkinkan adik-adik untuk dapat mengedit atau mendesain kembali. Nah, kemudian adik-adik bisa langsung klik save. Jangan lupa untuk menuliskan nama ya, file name-nya. Adik-adik bebas menyimpan dengan nama yang adik-adik inginkan. Contoh latihan. Nah, seperti itu. Kemudian klik save. Nah, maka file ini sudah tersimpan ya. Nah, adik-adik bisa melihat pada bagian title bar ya, sudah tertulis nama file yang telah adik-adik simpan. Nah, bagaimana adik-adik? Sampai di sini cukup mudah bukan? Ya, cukup mudah ya. Nah, adik-adik, jika penyampaian Pak Guru terlalu cepat dan adik-adik kesulitan untuk memahami, adik-adik bisa memutar kembali video pembelajaran ini ya. Nah, agar adik-adik bisa paham. Nah, adik-adik, selanjutnya, selain untuk menyimpan dan membuat dokumen baru, adik-adik juga dapat membuka kembali file yang telah adik-adik buat sebelumnya ya. Nah, misalnya pada contoh latihan. Nah, adik-adik bisa membuka file yang telah adik-adik simpan atau yang telah adik-adik buat sebelumnya. Nah, caranya kembali ke menu file, kemudian adik-adik klik open. Nah, adik-adik bisa pilih icon open atau dengan menekan tombol Ctrl plus O. Nah, jika adik-adik telah mengklik icon open, maka akan muncul tampilan select file to open. Nah, artinya memilih file untuk dibuka atau dijalankan. Nah, biasanya secara default atau secara umum, filenya akan tersimpan pada folder setting yang ada dalam satu paket aplikasi Inkscape yang telah Pak Guru bagikan sebelumnya ya pada adik-adik. Nah, silakan adik-adik pilih yang akan adik-adik buka. Misalnya kita akan membuka latihan. Nah, adik-adik bisa melihat sebelah kanan ya. Nah, di sini adalah tampilan preview dari file kita. Jika adik-adik merasa bukan file adik-adik, maka adik-adik bisa menggantinya ya. Nah, adik-adik bisa mengganti atau memilih sesuai yang ingin adik-adik buka. Kemudian klik open. Nah, maka file yang adik-adik simpan sebelumnya ini telah dibuka. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan untuk mengoperasikan aplikasi Inkscape dengan fitur-fitur standarnya? Iya, cukup mudah ya. Nah, yang terakhir adik-adik, selain untuk membuka, kemudian menyimpan file ataupun membuat dokumen baru, adik-adik juga dapat menutup program. Nah, adik-adik menutup program ketika adik-adik sudah selesai atau sudah tidak lagi melakukan aktivitas pada aplikasi Inkscape ya, atau adik-adik telah selesai membuat sebuah desain. Nah, di sini ada dua ya adik-adik.
Nah, adik-adik bisa langsung mengklik tanda silang. Nah, perhatikan anak panah ya. Tanda silang atau close pada bagian kanan atas yang berwarna merah. Atau adik-adik juga bisa klik menu file, kemudian pilih quick. Nah, Ctrl Q. Nah, jadi adik-adik bisa memilih ya. Adik-adik bisa memilih tanda silang X ataupun icon quit. Nah, kita coba ya adik-adik. Nah, ketika adik-adik telah mengklik salah satu di antara kedua pilihan tadi, maka secara otomatis aplikasi Inkscape akan menutup atau keluar atau tutup dengan sendirinya. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya. Nah, silahkan adik-adik banyak berlatih di rumah ya. Silahkan adik-adik mencobanya di rumah. Nah, adik-adik, itulah tadi dasar-dasar bagaimana mengoperasikan atau menjalankan program aplikasi Inkscape ya adik-adik untuk membuat sebuah desain. Nah, adik-adik, silahkan adik-adik banyak berlatih ya. Silahkan adik-adik mengulang kembali video pembelajaran ini untuk membuka, kemudian menyimpan file, menutup program, membuat dokumen baru dengan menggunakan aplikasi Inkscape ya, agar ketika adik-adik akan membuat sebuah desain, adik-adik sudah mulai lancar dalam menjalankan aplikasi Inkscape. Nah, adik-adik, untuk pertemuan berikutnya, kita akan sama-sama belajar menu dan icon yang ada pada aplikasi Inkscape ya adik-adik. Nah, untuk itu, tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Oke adik-adik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.